Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridha kama tubi a'tini muhabbatan wa a'tini muaqabada. Hadapan guru-guru kita Lislatori Koko Diriana Kawana Sira Rasa PPKN, berkhusus kepada Syekhina Musyidna Murabi Arwahina Hadrati Syekh Muhammad Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Segala kepada wakil Syekh Mursyid yang hadir pada manaqib online internasional pada pagi di antaranya Romo Yai Mustafa, Romo Yai Anang, Romo Yai Yahya, Romo Yai Imam Sutiono, Bunda Cahaya, Bunda Dr. Sari, Bapak Profesor Piato. Mobil khusus kepada Sahibul Hajat pada pagi ini yaitu Bapak Haji Dr. Anas Wahyu dan Ibu Haja Ida Yusuf seluruh keluarganya. Semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya. Dari Allah melalui guru-guru kita, bil khusus melalui pengertian apa. Ikhwanafat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, tabaruk kita pada syuhur yang ditulis oleh guru kita bulan Safar. Huruf yang kedua adalah fa. Telah disampaikan bahwa fa-nya adalah fana fillah. Yakunu fana fi syekh awalu min fana fillah. Fana fillah diawali dengan fana fi syekh. Tidak akan bisa fana fillah sebelum seorang murid fana kepada syekhnya. Ya. Maka kita sebagai murid harus tidak bisa tidak. Semua apa yang kita amalkan adalah dari produk guru kita. Apapun yang kita amalkan semua dari guru. Ya. Yang tidak dari guru tidak kita lakukan. Itu adalah fana fi syekh. Boleh jadi yang ini bagus, yang ini bagus, yang ini bagus. Itu bagi orang lain. Bagi kita yang paling bagus adalah dari guru kita. Itu namanya fisyah. Kita ada amalan ini mungkin dari luar, amalan ini. Silakan. Itu tapi ada guru kita ngamalin nggak? Kalau guru kita nggak ngamalin, enggak. Kita tidak boleh. Nah, maka bukan nggak bagus. Ada orang mengamalkan sholawat nariyah. Konon 4.444. Ada seperti itu. Ya, biar kabul, biar cepat terkabul itu hajat. Silahkan, itu bagi orang lain. Bagi kita ikhwan taqiyan, karena guru kita nggak ngijazahkan, karena guru kita nggak mencontohkan, ya kita tidak. Bukan sholawat nariyah yang kita pakai, tapi sholawat Bani Hashim. Dan wiridan yang lain nggak boleh ditambah-tambahin. Semua pokoknya fana tergerah. Kata guru A, kata guru B, tidak ada yang lain. Itu adalah fana. Ya, fana. Maka semua solusi kehidupan, zikir adalah dari guru kita saja. Itu adalah fana fisyah bagi kita TKN Pondok yang saya rasa. Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam satu kitabnya juga menjelaskan tentang fana ini. Beliau menulis ada 3 macam fana. Yang pertama adalah fana fil af'al. Yang kedua adalah fana fis sifat. Yang ketiga adalah fana fis zat. Apa fana fil af'al? Fana fil af'al ini seorang murid meyakini sepenuhnya bahwa di dunia ini tidak ada satupun perbuatan selain perbuatan Allah. Ya. Tidak ada af'al. Di dunia ini tidak ada af'al siapapun. Siapapun tidak ada af'al. Yang ada adalah af'al Allah Subhanahu wa taala. Inilah fana fil af'al. Orang kalau sudah meyakini bahwa di dunia ini tidak ada af'al lain kecuali af'al Allah, ya, maka tidak akan menyalahkan siapapun. Ada kebakaran,
ada gunung meletus, ada banjir, ada gempa, ada lausan, semuanya. Itu adalah afalnya Allah. Ya. Seperti kita wayang, seperti wayang. Wayang itu tidak ada perbuatan wayang itu nggak ada. Tidak ada perbuatan wayang, yang ada adalah perbuatan dari dalang. Ya. Ya, dalam wayang tidak ada perbuatan wayang, nggak ada wayang loncat sendiri, jebur sendiri, naik sendiri, berantem sendiri, nggak ada. Semuanya adalah perbuatan dalang, tidak ada perbuatan wayang. Maka ketika Kurawa menzolimi Pandawa, ya, mendolimi Pandawa, merebut tahta, itu semua digerakkan oleh dalang. Ya, digerakkan oleh dalang, bukan maunya Dorna, bukan maunya Arya Sangkuni. Semuanya ini adalah dalang yang sudah mengatur. Jadi tidak ada afal kecuali adalah afalnya Allah. Tidak ada perbuatan wayang kecuali adalah dalang. Semuanya adalah dalang. Pertempuran, ada yang kalah, ada yang menang, ada yang terbunuh, ada yang terluka. Semua adalah afal Allah. Ya. Maka sekali lagi, orang yang sudah mencapai fana fil afal ini, sudah meyakini bahwa semua perbuatan adalah milik Allah, maka kalau terjadi sesuatu pada diri kita, mungkin yang nggak enak, kita tidak mencari kambing hitam. Ya, ini gara-gara si Anu, ini gara-gara dia, ini gara-gara kamu, ini gara-gara si Anu. Tidak ada gara-gara. Semuanya adalah afalnya Allah. Ya, jadi kita harus sadar itu. Sebagai orang yang belajar sedang menempuh penuh kesucian jiwa, ya, ini sikap ini memang nggak gampang. Nggak gampang kita punya sikap, wah semuanya dari Allah, si Anu begini, begini, begini. Ya, nggak gampang untuk mengatakan ini adalah afalnya Allah. Pada umumnya kita masih kita banyak di antara kita juga masih mencari kambing hitam. Saya jatuh gara-gara dia, saya rugi gara-gara dia, saya terpleset gara-gara dia. Tidak ada, dalam hakikatnya tidak ada. Ya, tidak ada, semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbuatan sendiri. La fa'ila illallah. La ilaha illallah. Semuanya dari Allah. Ya. Jadi maka sikap kita ya tidak ada yang benci. Kita tidak ada yang kita benci. Si Anu sentimen sama kita. Kita nggak benci kenapa? Itu semua afal Allah. Kita ditipu oleh si Anu. Jika kita tidak benci kepada, kenapa? Itu juga afalnya Allah. Kenapa kita ditipu? Mungkin kita kurang sedekah, mungkin kita kurang sopan, mungkin kita banyak dosa. Akhirnya Allah menggerakkan seseorang untuk menipu kita. Ya. Kenapa itu kebakaran? Wah, gara-gara, oke, secara dohir mungkin orang meneliti gara-gara konsleting listrik, ada yang bakar ini. Tidak ada, hakikatnya adalah Allah yang bakar. Kenapa Allah bakar rumah kita? Makanya ya mungkin juga itu tadi. Sedekahnya nggak keluar, zakatnya nggak keluar. Akhirnya dipaksa keluar dengan cara dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menyadari hal ini, bahwa kalau kita sudah fana fil afal, kita tidak menyalahkan orang lain, tidak ada rasa benci kepada orang lain seperti Kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau begini, ya, diludahin, dilemparin kotoran. Itu semuanya tidak membuat Nabi kita benci kepada orang. Justru itu malah sayang. Itu dituangkan dalam tanbih, menyayangi orang yang membenci kepada kamu. Tidak mudah pelajaran ini, tapi kita terus berusaha dengan zikir, istiqomah, zikir, jahar, dan khafi. Di bawah bimbingan guru musik kita pun akan bisa mencapai ke sana. Seperti guru kita juga. Guru kita dicaci maki, dibully, dan lain sebagainya. Kita sebagai muridnya panas telinga kita. Panas darah kita mendidih. Pengen kita gebuk dia, pengen kita balas. Tapi guru kita tidak seperti itu. Suka-suka. Suka-suka. Kenapa? Beliau yakin, saya yakin-yakinnya guru kita sudah mencapai luar biasa. Bahwa semua tidak ada hafal di dunia ini.
kecuali af'alnya Allah. Sebagaimana tidak ada perbuatan wayang mau jungkir balik, mau ke atas, mau ke bawah, nyungsep, itu adalah perbuatan dari dalang. Yang kedua adalah af'al fis sifat. Ya. Fana fis sifat. Yang pertama adalah fana fil afal, yang kedua fana fis sifat. Fana fis sifat ini adalah orang sudah meyakini bahwa tidak ada yang berilmu, tidak ada yang sakti, tidak ada yang bisa melihat, mendengar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini nggak ada orang hebat, nggak ada orang kuat. Semua hebat kuat adalah milik Allah. Di dunia ini nggak ada orang yang berilmu. Semua ilmu adalah milik Allah. Tidak ada yang mendengar di dunia, semuanya budek kecuali pendengaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa dilihat kecuali yang bisa melihat kecuali penglihatan Allah. Ini adalah fana fi sifat. Ya. Kalau orang sudah menyadari tidak ada yang berilmu, tidak ada orang sakti, tidak ada hebat, tidak ada orang kuat, maka buahnya kita akan pasrah total kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah. Ya, bolehlah si Anu itu hebat, ilmunya banyak. Si Anu hebat, ini orang sakti. Wah, dia pendengarannya adalah mencapai 2 alam. Boleh jadi dia orang yang berkuasa, tapi harus yakin semua itu adalah sifat Allah. Orang yang sudah fana fis sifat, ya, seberapapun ilmu tingginya, mereka tidak akan merasa punya ilmu. Ya. Seberapapun pangkatnya dia berkuasa, ngerasa tidak ada kekuasaan, semua akan diserahkan kepada Allah. Ya. Tidak mengaku, tidak sombong, saya ini orang profesor, saya ini orang berilmu, saya ini orang kaya, saya ini orang kuat. Tidak ada. Inilah ungkapan dari Nabi Sulaiman alaihissalam, diberi kekuasaan, sudah kaya, berkuasa, pinter lagi. Ya, ilmu luar biasa, kekayaan luar biasa, kerajaan luar biasa. Tapi beliau dengan rendah hati mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah anugerah dari Tuhanku. Ya. Tidak di aku, gue gitu loh. Aku, kalau nggak ada aku, nggak ada. Ya. Jadi orang yang fana fi sifat ini tidak akan sifat-sifat yang jelek itu sudah pasti hilang. Sifat-sifat baik yang mungkin ada yang merasa dia punya jabatan, punya kekuasaan, punya ilmu pendengaran yang tajam, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah merasa ini adalah punya Allah. Nah, ini adalah saya bisa punya ilmu karena dikasih ilmu sama Allah. Saya mah nggak ada apa-apanya. Saya nggak punya apa-apa. Ya, saya bisa begini, bisa begini. Itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua dari Allah. Kalaupun misalnya ada seorang yang bisa menahan hujan, umpama ada pawang hujan. Begitu hujan itu langsung berhenti. Itu pun bukan karena dia. Karena Allah ngasih kekuatan kepada dia bisa menahan hujan. Bukan dianya yang hebat, bukan dianya yang kuat. Dari Allah, Allah yang izinkan. Kalau Allah nggak mengizinkan, nggak bakal bisa. Kalau Allah nggak ngasih. Jadi semua adalah bersumber kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah fana fizzat. Fana fizzat ini adalah seorang yang merasa bahwa diri ini nggak ada. Juga seluruh alam semesta ini tidak ada, yang ada hanya Allah. Ya. Yang ada hanya Allah, fana fizzat, kita ini nggak ada. Diri kita nggak ada. Sekitar alam sekitar ini nggak ada. Yang ada hanya Allah. Maka orang sudah mencapai fana fizzat ini tidak ada yang dilihat. Tidak ada yang dilirik. Tidak ada yang diperhatikan kecuali Allah. Ya. Meskipun dia hidup dalam keramaian, tapi dia tidak memperhatikan. Yang dia ingat, yang dia perhatikan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah dididik dzikir khafi bagi guru, oleh guru kita. Kita bisa nyepi dalam rame, rame dalam sepi, ya. Sepi dalam rame. Ya, kita bisa kholwat, bisa jalwat, bisa kholwat, bisa jalwat.
Kita bisa menyendiri di tengah keramaian kita. Meskipun kita bukan nggak kelihatan, ada gedung, ada emas, ada harta, bukan nggak kelihatan, secara lahir dia kelihatan. Tapi semua adalah hancur. Yang ada dalam diri hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebur dalam zat, menyatu dengan zat. Ini kalau nggak diajarkan dzikir khafi nggak bisa. Ya, hanya orang yang tanamkan dzikir khafi yang mampu seperti ini. Semua ditembuskan kepada Allah, melihat yang indah. Allah yang indah. Ini adalah luar biasa. Allah yang luar biasa. Ini adalah mengherankan. Ya Allah yang semuanya. Tidak ada diri kita, tidak ada orang di sekitar kita, tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang fana fidzat ini di dalam dirinya hanya ada Allah. Dan ini kita sudah dibimbingkan oleh guru mursyid. Semoga bisa istiqomah. Zikir jahar, zikir khafi ala dawam, sirran wa jahran ala dawam. Selalu ya kita bisa melaksanakannya dengan bimbingan guru kita. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.